Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMK kelas 12, kembali kita belajar statistika. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ukuran penyebaran data, dan materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang kuartil. Oke, ukuran penyebaran data. Sebaran data adalah suatu derajat sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar rata-rata. Jadi makin kecil ukuran penyebaran data, maka makin homogen data tersebut. Sebaliknya makin besar ukuran penyebaran data, maka makin heterogen data tersebut. Oke, kita bahas. Pertama, kuartil. Ini lambangnya, QI. Kuartil itu adalah sekumpulan nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian sama banyak setelah data diurutkan sesuai besarnya. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kemudian kuartil tengah atau kuartil 2 atau biasa pula disebut median, kuartil atas atau kuartil 3, ini simbolnya Q3, Q2 dan Q1. Oke, kita bahas dulu untuk kuartil data tunggal. Untuk data tunggal kita tentukan rumus letak kuartil. Jadi letak kuartil ini rumusnya, QI sama dengan XI kurung N tambah 1/4. Kita lihat catatannya. N ini adalah banyaknya data, kemudian XN urutan data ke N, kemudian I adalah ini menunjukkan nanti kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3-nya. Jadi untuk kuartil 1 I-nya kita ganti 1. Kemudian untuk kuartil 2 I-nya diganti 2, dan untuk kuartil 3 kita ganti I-nya 3. Ini rumus letak kuartil untuk kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 pada data tunggal. Kita lihat contoh. Ini contoh 1. Ada data, ini datanya 97552. Data ini belum berurut. Kita mau cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kita jawab kuartil 1. Jadi langkah pertama urutkan data. Jadi data ini kita urutkan sesuai dengan besarnya. Ini kita sudah urut 2, 5, 5, kemudian 7, kemudian 9. Ini berurut sesuai dengan besarnya. Kita beri label X1, X2, X3 atau urutan 3, urutan 4, urutan 5. Urutan 5 menandakan banyaknya data. Jadi ada 5 data, ada 5 data, berarti N sama dengan 5. Selanjutnya rumus kuartil 1, jadi I-nya kita ganti 1. Jadi kuartil 1 berarti X1 kurung atau kali N tambah 1/4. Kita ganti N-nya 5. Kita dapatkan 5. Selesaikan ini 5 tambah 1, 5 tambah 1 6. Kemudian kita perkalikan 6 kali 1 tetap 6, 6/4. 6/4 berarti 1,5. Jadi letak kuartil 1 X 1,5. Urutan itu tidak boleh bilangan pecah. Jadi untuk letak ini kita buat berarti urutan 1 lebih. Urutan 1. Jadi letak atau nilai median kita bisa dapatkan itu pada X1 dan X2. Jadi X1 kemudian satu langkah ke atasnya, yaitu X1 dan X2. Jadi sekarang nilai kuartil 1 kita bisa dapatkan. Jadi cara mendapatkan ini nilai kuartil 1, bukan lagi letak, nilai kuartil 1 yaitu X1. Ini X1 yang bulat, kemudian lebihnya 0,5. Cara mendapatkan nilainya adalah satu langkah di depannya ini, satu langkah di depan kita ambil X2 dikurangi dirinya sendiri. Jadi X1 tambah 0,5 kurung X2 kurang X1. Jadi X1 satu langkah di depannya kurangi dirinya sendiri. Oke, sekarang X1 kita sudah bisa tunjuk. Ini X1 atau urutan 1 nilainya 2, ganti ini 2. Kemudian X2 nilainya 5, kita ganti ini 5. Kemudian X1 sama 2. Oke, kita lanjutkan, sederhanakan.
ini 2, X2 nya 5 dikurang 2, ini selesaikan dulu. 5 kurang 2 3, selesaikan perkalian. 3 kali 0,5 1,5, kemudian tambah 2 atau 2 tambah 1,5, kita dapatkan 3,5. jadi nilai kuartil 1 itu kita sudah dapatkan 3,5. di mana itu 3,5? Itu berada pada X1 dan X2. X1 dan X2. Jadi dia berada di sini. Itu 3,5 ada di antara X1 dan X2. Itulah kuartil 1. Selanjutnya untuk kuartil kedua atau kuartil 3 dulu. Kuartil 3. Untuk kuartil 3 sama, data diurutkan karena soalnya sama, jadi urutannya sudah tadi. Ini ada data, banyaknya data 5. Kita masukkan, ini rumus letak kuartil. Karena kuartil 3, I-nya kita ganti 3. Jadi kuartil 3, X3 kurung atau kali N tambah 1/4. N-nya 5, karena soalnya sama. Sekarang 5 tambah 1, 6. 6 kali 3, 18. 18/4. Kita dapatkan letak kuartil itu, kuartil 3, urutan 4,5. Urutan tidak boleh pecah, jadi kita buat urutan atau letak kuartil 3, X4 tambah 0,5. Jadi X4 nilai kuartil 3 itu berada pada X4 dan satu langkah di atasnya tentu adalah X5. Jadi nilai kita sudah bisa dapatkan. Caranya sama dengan kuartil 1 tadi. Jadi kuartil 3 X4, ini X4 yang utuh, ditambah 0,5 lebihnya untuk mendapatkan nilainya 0,5. Satu langkah dari X4 berarti X5 dikurangi dengan dirinya sendiri X4. Oke, selanjutnya kita masukkan nilainya. X4 itu berapa? X4 itu nilainya 7, kita ganti 7. X5 nilainya, X5 9, kita ganti 9. X4 7. Oke, kita sederhanakan, kita kurangkan dulu ini. 9 kurang 7, 2, kemudian 2 dikali 0,5, 1. 1 ditambah 7 atau 7 tambah 1, 8. Jadi kuartil 3 nilainya 8. Di mana letak 8? Itu antara X4 dan X5. X4 dan X5 itu nilainya ada di sini antara 7 dan 9. Ini adalah kuartil 3. Oke, soal yang sama kita masuk di kuartil 2. Kuartil 2 dengan rumus yang sama, kita urutkan dulu. Ini sudah berurut karena data sama. Banyaknya data N-nya 5, kita masuk rumus kuartil. Kita ganti I-nya 2 karena kuartil 2 yang ditanya. Berarti 2. Kuartil 2 berarti X2 kurung N tambah 1/4. N-nya 5, sama langkah kuartil 1 dan 3 tadi. Kita masukkan 5 tambah 1, 6. 6 kali 2, 12. 12/4. X3, ini bagus, letak kuartil kedua X3. Jadi urutannya bulat. Jadi untuk menentukan kuartil 2 mudah. Dia berada tepat pada X3. Yaitu nilainya X3 itu, ini X3 nilainya 5. Oke. Jadi kuartil 2 ada di sini. Oke, kita simpulkan. Ini soal yang tadi, ini kuartil 1, kuartil 3 dan kuartil 2-nya. 97552. Kita urut, kita beri label X1, X2, X3, S4, X5. Ini kuartil 2, ini kuartil 1, dan ini kuartil 3. Ini contoh pertama, kita masuk di contoh kedua untuk banyak data yang berbeda, masih data tunggal. Ini data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cari sama kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Jadi, langkah pertama, data ini belum berurut, jadi kita urutkan. Jadi kita urutkan 3,
4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Sudah berurut sesuai dengan besarnya. Kita beri label. Ini X terakhir adalah X10 menunjukkan banyaknya data. Jadi N sama dengan 10. Kita masuk di rumus yang tadi. Kuartil I, letak kuartil I, XI per N tambah 1 per 4. Sekarang kita cari kuartil 1. Ganti 1. N-nya 10. Ini N10, kita ganti 10. 10 tambah 1, 11. 11 kali 1, tetap 11. 11 dibagi 4, 2,75. Letak kuartil 1, X 2,75. Jadi ada lebihnya, atau kita buat X2 ditambah 0,75. Jadi letak kuartil itu berada pada X2 dan satu langkah di atasnya, berarti X3. Nilai kuartil berada pada X1 dan X2 dan X3. Jadi kita mau cari nilai 0,75-nya. Sisanya itu, jadi nilai kuartil 1 X2 ditambah sisanya 0,75. 0,75 ini X2, satu langkah di depannya, berarti X3 dikurangi dirinya sendiri. Oke, sekarang kita lihat X2 nya berapa. X2 urutan kedua ini, karena sudah berurut 2, 4, kita ganti 4. X3 nya berapa? X3 5, ini kita ganti 5. X2 4. Oke, 5 dikurang 4, 1 kali 0,75 tetap 0,75, kemudian tambah 4, dapat 4,75. Jadi 4,75 itu adalah kuartil satunya, dia berada di sini. Jadi agak mendekati 5 antara X2 dan X3, tapi ke sini karena 4,75. Oke, selanjutnya kita masuk, masih soal yang sama. Kuartil 2-nya, langkahnya sama, kita urut, kita beri label. Ini 10, banyaknya data 10. Rumus kuartil, letak kuartil 2, kita ganti. Ini kuartil 2 X2, ganti N-nya 10. Sama langkahnya tadi, 10 tambah 1, 11. 11 kali 2, 22. 22 per 4, 5,5. Jadi letak kuartil pada X 5,5, pecah jadi X5 ditambah satu langkah di depannya, berarti dia berada, nilai kuartil 2 berada pada X5 dan X6. Sekarang nilai kuartil 2 kita bisa dapatkan dengan langkah yang sama tadi. Ini X5 ditambah 0,5, lebih, ini lebihnya 0,5 dikali satu langkah di depan X5, berarti X6 dikurang dirinya sendiri. Sekarang kita ganti nilainya. X5 ini 7, kemudian X6 8, X5 7. Oke, kita 8 dikurang 7, 1 kali 0,5 tetap 0,5 ditambah 7 dapat 7,5. Itulah kuartil 2. Di mana letak kuartil 2? Di antara X5 dan X6. 7,5 dia berada di sini. Pas berada di antara 7 dan 8 atau X5 dan X6. Itu kuartil 2. Kuartil 3 langkah sama, soalnya sama. Ini kuartil 3-nya. Ini banyaknya data 10. Kuartil 3 kita ganti dengan 3. Kemudian ganti N-nya 10. Jadi 10 tambah 1, 11. 11 kali 3, 33. 33 bagi 4, 8,25. Jadi urutan 8,25. Berarti urutan 8 lebih. Urutan 8 berarti urutan 8 ke urutan 9. Jadi nilai kuartil 3 itu berada antara urutan 8 dan urutan 9. Jadi nilai kuartil 3 kita bisa dapatkan. Nilai kuartil 3-nya itu X8 ditambah 0,25, ini 0,25 lebihnya. X8 satu langkah ke depan berarti X9 dikurangi
dirinya sendiri 8. Selanjutnya nilai X8 itu 9 dan X9 10. Kita masukkan ganti ini. Kita dapatkan ini. Selanjutnya 10 dikurang 9 1. 1 kali 0,25 ditambah 9 9,25. Jadi nilai kuartil 1 9,25. Di mana letak 9,25 itu pada X8 dan X9. X8 dan X9 berada di antara ini, lebih 9,25, berarti agak cenderung ke 9,25. Inilah kuartil 3. Oke, selanjutnya kita ambil lagi contoh lain. Contoh ketiga, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi langkah sama, cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Kuartil 1-nya data diurutkan, demikian pula kuartil 2 dan 3. Urutan terakhir 12, jadi banyaknya data ada 12. Kita masuk di rumus kuartil, letak kuartil 1 berarti XI kali N tambah 1/4, N-nya 12, ganti 12, berarti 12 tambah 1, 13, 13 kali 1 tetap 13, 13 bagi 4 dapat 3,25, 13/4, 3,25. Jadi letak kuartil 1 X 3,25. Urutan tidak boleh pecah, jadi kita buat menjadi urutan X3, berarti dia nilai kuartil satunya berada pada X3 urutan 3 dan urutan keempat. Jadi untuk mendapatkan nilainya, langkahnya sama dengan contoh 1, 2 tadi. Itu kita masuk X3 ditambah ini X3 ditambah lebihnya 0,25, kemudian X3 satu langkah di depan kali X4 kurang dirinya sendiri. Oke, selanjutnya X3-nya. X3-nya itu nilainya 8, X4 nilainya 9. Oke, X3 8, X4 9. Kita ganti 8, 9 kurang 8, 1 kali 0,25 tambah 8, kita dapatkan nilai kuartil 1 8,25. Di mana 8,25 itu yaitu pada antara urutan 3 dan urutan 4. Urutan 3 dan urutan 4 ada di sini. 8,25 berarti ini agak mendekati 8. Oke, ini kuartil 1. Selanjutnya kuartil 2. Kuartil 2-nya data kita urut, ini sudah berurut. N12 kita ganti rumus 2, ganti N-nya, langkahnya sama dengan tadi, 12 tambah 1, 13 kali 2, 26 bagi 4, 6,5. Jadi urutannya 6,5, jadi pecah, jadi kita buat menjadi X6 tambah 0,5. Jadi letak nilai kuartil 2 yaitu berada antara X6 dan satu langkah di depannya itu X7. Jadi nilainya adalah ini, nilai kuartil 2 sama dengan X6 ditambah X6 ditambah lebihnya 0,5, satu langkah dari X6 X7 kurang X6. Sekarang kita lihat X6 berapa? 9, X7 nya 10. Kita ganti nilainya 10, 9 tambah 0,5, 10 kurang 9. 10 kurang 9, 1 kali 0,5 tetap 0,5 ditambah 9, 9,5. Jadi nilai kuartil 2 adalah 9,5, di mana 9,5 berada antara X6 dan X7. X6 dan X7 9, 10 berada antara 9, 10 berarti 9,5. Ini kuartil 2-nya. Oke, untuk kuartil 3 soal yang sama. Kita langsung masuk di rumusnya saja. Ini kita sudah urutkan tadi. N-nya 12, ini rumusnya, ganti 3. N-nya kita ganti 12. Ganti 12, berarti 12 tambah 1, 13.
kali 3, 39. 39 bagi 4, 9,75. Letak kuartil 3, 9,75. Jadi pecah. Kita buat menjadi urutan 9 ditambah 0,75. Jadi untuk mendapatkan nilai kuartil 3 yaitu urutan 9 dan satu langkah di depannya. Urutan 9 dan urutan 10. Jadi nilainya, nilai kuartil 3 X9 ditambah lebihnya 0,75, satu langkah dari X9, X10 dikurangi dirinya sendiri. 0,75 kurung atau kali X10 kurang X9. Sekarang X9 nilainya 12, X10 nilainya 13. Jadi kita ganti, kita dapatkan 12, 12, 13. Jadi ini kita selesaikan dulu, 13 kurang 12, 1. 1 kali 0,75 tetap 0,75 ditambah 12, dapat 12,75. Ini kuartil 3. Di mana kuartil 3? Yaitu berada antara X9 dan X10. X9 dan X10 12,75, 12,75. Jadi agak mendekati 13. Oke, itu kuartil 3. Ini contoh 3. Sekarang contoh terakhir untuk data tunggal. Contoh keempat untuk dalam tabel. Ini kita lihat soal tentukan kuartil 1, kuartil 3, 2 dan 3 dari ini nilainya, ini frekuensinya. 7 9 kali muncul, 8 14 kali muncul, 3 5 kali muncul, 4 2 kali muncul. Data ini nilai ini tidak terurut. Jadi untuk menyelesaikan soal dalam bentuk tabel, kita urutkan dulu. Kemudian frekuensi menyesuaikan. 3, kemudian 4, kemudian nilai 7, kemudian nilai 8. 3-nya 5 kali, tetap ini nilai 3 5 kali, 4 2 kali, 4 2 kali, 7 9 kali, 7 9 kali, dan 8 14 kali. Kita jumlahkan ini, 5 tambah 2 tambah 9 tambah 14, itu 30. Jadi banyaknya data ada 30. Jadi untuk mendapatkan kuartil 1, kita masuk rumus letak kuartil 1. Kita ganti I-nya 1. Jadi 1 N tambah 1 per 4. N-nya 30, jadi ganti ini 30. Berarti 30 tambah 1, 31. 31 kali 1 tetap 31. Bagi 4, 7,75. Letak kuartil 1, 7,75. Lebih. Berarti kita buat menjadi X7 tambah 0,75. Jadi untuk mendapatkan nilai kuartil 1, berarti dia berada pada urutan 7 dan satu langkah di depannya, yaitu urutan 8. Lebihnya 0,75. Jadi untuk menghitung lebihnya, kita tentukan dengan cara yang tadi. Oke, kita masukkan rumusnya ini. Nilai kuartil 1, X7 ditambah, ini X7 ditambah 0,75, ini 0,75, dikali satu langkah di depan X7, X8, dikurang dirinya sendiri X7. Sekarang kita mau cari X7 itu nilainya berapa, X8 nilainya berapa. Jadi data ini kita lihat, ini kalau kita bentangkan, 3 5 kali muncul, 4 2 kali muncul, 7 9 kali muncul, 8 14 kali muncul. Kalau kita bentangkan bukan dalam bentuk tabel, kita dapatkan begini. 3 5 kali, 4 2 kali, 7 9 kali, 8 14 kali. Ini kalau diberi label, ini, yang 3 mendapatkan label sampai X5, 7 mendapatkan label X8 sampai X16, kemudian yang nilai 8 dia dapatkan label 17 sampai 30. Kita bisa lihat dari jumlah ini saja. 5 terakhir berarti masuk nilai 4, X ke 6, karena ada 2 berarti X6 dan X7. Oke, kita lihat X7. X7 itu nilainya 4. Satu langkah di depannya X8, nilainya 7. Jadi kita ganti X7, X7 4, jadi gantinya 4, gantinya 4, X8, X8 7. Jadi kita dapatkan nilai 4 ditambah 0,75, 7 dikurang 4. 7 dikurang 4,
3 kali 0,75 2,25, selanjutnya 2,25 tambah 4 6,25. Jadi kuartil 1 adalah 6,25. Demikian pula untuk kuartil 2. Ya, ini tabelnya sama tadi, kita sudah urut kuartil 2. Jadi ganti I-nya dengan 2, berarti X 2 kali N tambah 1 per 4, N-nya 30 tambah 1, 31 dikali 2, 62, kemudian bagi 4, dapat letak kuartil 2 X 15,5. Ini pecah, jadi kita buat menjadi X 15 tambah 0,5. Jadi urutan 15 dan satu langkah di depannya berarti urutan 16. Jadi nilai kuartil 2 itu adalah berada pada X 15 dan X 16. Untuk mendapatkan nilainya, ini kita tulis nilai kuartil 2 X 15 ditambah lebihnya 0,5, satu langkah dari X 15 kurung X 16 kurang dirinya sendiri X 15. X 15 bagaimana cara menghitungnya? Bisa kita bentangkan atau boleh kita jumlah ini 5 tambah 2, 5 tambah 2 7 tambah 9 tambah 9 berarti 16. Jadi dia berada pada nilai 7. Kita bentangkan saja, kita lihat ini tadi, ini nilainya X 15 itu adalah 7 dan X 16 juga 7. Jadi X 15 ini X 15 nilainya 7 dan X 16 nilainya 7. Kita ganti nilai ini, 7 ditambah 0,5 kali 7 kurang 7, 7 kurang 7 0, 0 kali 5 0, 0 kali 0,5 0, 7 tambah 0 7. Jadi nilai kuartil 2 nya adalah 7. Oke, dengan cara yang sama untuk kuartil 3. Ini data pada tabel sudah diurut, kita ganti dengan 3, kuartil 3 X3 N tambah 1 per 4, N nya 30 tambah 1, 3 kali 30 tambah 1 per 4. Jadi kita dapatkan 31 kali 3 93 bagi 4. Jadi letak kuartil 3 X 23,25. Jadi kita bisa buat menjadi urutan 23 ada lebihnya 0,25. Jadi urutan 23. Jadi nilai kuartil 3 itu kita dapatkan urutan 23 dan satu langkah di depannya berarti urutan 24. Jadi urutan 23 dan urutan 24. Langkahnya sama. Nilai kuartil 3 berarti X 23 ditambah, jadi ini lebihnya 0,25 kali X 23 satu langkah di depan X 23 X 24 dikurang dirinya sendiri X 23. Sekarang kita lihat X 23 itu berapa nilainya, kita bentangkan saja ini. X 23 itu ini nilainya 8, X 24 juga nilainya 8. Jadi 23 X 23 nilainya 8, X 24 juga nilainya 8. Kita ganti ini 8 tambah 0,25 kurung 8 kurang 8. Kita selesaikan ini, 8 kurang 8 0, 0 kali 0,25 0, kemudian 0 tambah 8. Inilah nilai kuartil 3. Oke, demikian materi untuk kuartil data tunggal. Mudah-mudahan Anda bisa pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.